Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para santri ikhwan dan akhwat, wabil khusus santri baru yang baru datang ke pesantren Jabalul Huda Islami Tiban Kampung, Tiban Batam, Kepri Indonesia. Marhaban wa ahlan wa sahlan li talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu yang sudah hadir di Pondok Pesantren Jabalul Huda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat, dan juga para asatid dan asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini tentu sebuah kebahagiaan bagi ustadz di sini bisa bertatap muka dengan santri-santri baru. Kalau santri lama sudah bosan nampaknya. Jadi di tempat inilah insyaallah para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, asatid dan asatidah insyaallah dengan keikhlasannya kepada Allah akan membimbing antum semuanya. Ada sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Nasihat ini sudah saya sampaikan di ikhwan kemarin, tapi tidak mengapa kita ulang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu hari ada seorang sahabat namanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia mengirim surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, di mana isi surat Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah itu minta supaya Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu menjadi khalifah kaum muslimin setelah Ali radhiyallahu anhu agar menyampaikan wasiat yang pernah didengar dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menulis wasiat yang pernah didengar dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mughirah ibn Syu'bah. Di antara isi wasiatnya adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratis su'ali wa idha'atal mali, dan juga wakila waqal. Jadi isi surat yang disampaikan Muawiyah kepada Mughirah ibn Syu'bah itu adalah 3 perkara, di mana Nabi SAW melarang. Pertama, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Pertama, tidak boleh banyak bertanya. Yang kedua, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, katanya dan katanya. Dan ini juga tertuang dalam hadis Nabi SAW yang lainnya yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, innallaha kariha lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada kalian 3 perkara.
Dan kalimat kariha menurut ulama salaf mulai dari kurun pertama sampai kurun keempat, mereka memaknai makna makruh itu artinya haram. Artinya Allah mengharamkan kepada kalian 3 perkara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama qila wa qal, menukilkan perkataan fulan dan Allah. Yang kedua idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga kathratus su'al, banyak tanya yang tidak ada faedahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 3 perkara ini semua ada pada kita, khususnya para santri. Tolong 3 perkara ini diwaspadai, karena ini bisa mengganggu jalannya belajar mengajar di tempat ini. Yang pertama, Nabi SAW melarang kepada kita adalah idha'atul mal dulu, menyia-nyiakan harta. Apa sih makna idha'atul mal itu? Para pensyarah hadis banyak yang mengatakan ada beberapa kemungkinan makna. Yang pertama, adamu siyanatil mali, tidak pandai menjaga harta. Dan ini banyak di santri. Saya pernah masuk ke kelas santri ikhwan, kalau akhwat nggak pernah masuk saya. Banyak buku-buku itu tercecer, kadang-kadang robek sampulnya. Itu bukan buku saja, Quran juga tuh, Quran saku tuh. Kadang-kadang tinggal separuh dia, entah kemana separuhnya. Atau buku pelajaran asal naruh saja, kemudian terkena hujan, akhirnya rusak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu walaupun hanya sekedar buku ataupun pena, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Tolong dijaga. Sebab ketika kita tidak menjaga walaupun hanya 1 buku ataupun pena yang harusnya bisa awet berbulan-bulan, baru seminggu 2 minggu sudah rusak, ini masuk pada idha'atul mal, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi Ustadz minta kepada santri ikhwan akhwat, baik yang baru ataupun yang sudah kadaluarsa, sudah lama di sini, ya, tolong dari sekarang jaga tuh buku-buku, pena-pena. Jangan lagi Ustaz lihat ada buku tercecer di mana-mana. Bahkan ada yang kehujanan sampai lepet itu, sampai mau dibuka itu susah, sudah lengket kayak ada lemnya. Ini tidak pandai menjaga harta. Ini masuk pada idha'atul mal. Tidak boleh, haram hukumnya. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tolong jaga, kalau bisa dikasih sampul cantik-cantik kan gitu. Kemudian disimpan rapi-rapi, ingat barangnya sendiri. Ini penting, jangan kemudian asal letak, pergi, ketika nyari barangnya sendiri tidak tahu pula di mana dia. Maka ini makna yang pertama, idha'atul mal. Makna yang kedua, kata para ulama, idha'atul mal itu maknanya al-israf wa tabdzir. Apa israf dan apa tabdzir itu? Kalau israf ini artinya dia membelanjakan harta kepada yang halal tetapi berlebihan. Tetapi kalau tabdzir, dia membelanjakan harta walaupun tidak banyak, tetapi ditujukan kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Itulah bedanya israf dengan tabdzir. Saya ulang, kalau israf itu membelanjakan harta atau menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang boleh, yang mubah, yang halal, tidak ada masalah.
cuman berlebihan. Makanya saya nasihatkan kepada santri, antum ini yang ikhwannya, karena biasanya yang ikhwan ini pamannya mau makan, maka makanlah ambil sesuai dengan kapasitas perutnya. Jangan ambil makanan satu bakul, rupanya tak habis pula tuh makanan itu, kemudian dibuang di tong sampah. Ini kan masalah. Ini namanya israf, haram, tidak boleh. Walaupun ini perkara mubah, perkara halal, makan itu bukan perkara haram. Tapi kalau sampai berlebihan, ataupun mungkin satu bakul itu dimakan semua sampai kekenyangan, akhirnya ngantuk, malas belajar, ini juga israf. Maka kalau makan itu sekedarnya saja, yang kira-kira cukup di perut kita, ya sudah, dan ambilnya juga secukupnya. Jangan semangat ingin makan, ketika sudah makan berlebihan pula akhirnya dibuang, haram, tidak boleh. Ini israf. Ataupun tabdzir. Tabdzir ini walaupun umpamanya 1 rupiah saja atau 1000 perak lah bahasa kitanya, tapi kalau dibelanjakan kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu tabdzir. Contoh umpamanya ada sebagian santri-santri lama nih yang ketahuan merokok, informasinya sampai ke ustaz juga. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada antum. Ya. Orang tua memberikan uang itu bukan untuk itu, karena sayangnya orang tua kepada antum itu sehingga diberikan uang jajan. Boleh jadi mungkin perutnya agak besar, kalau makan dari pondok kurang kenyang, bisalah kemudian beli di warung. Itu pun tidak boleh tabdzir, tidak boleh israf. Maka ini sering terjadi. Jadi Ustaz mohon tolong, karena menyanyiakan harta itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini yang akhwat. Kadang-kadang kemudian membeli sesuatu yang tidak ada faedahnya. Membeli sesuatu yang tidak ada faedahnya itu bagian daripada idha'atul mal. Kalau di pesantren ini apa yang kira-kira faedah? Itu beli. Dan beli sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Takut masuk pada perkara israf dan tabdzir tadi. Termasuk juga tadi menjaga bukunya, menjaga lemarinya, menjaga tasnya, menjaga peralatannya, termasuk peralatan pribadi atau peralatan pesantren, tolong dijaga. Karena ini bukan milik ustadz, bukan milik pesantren. Harta yang ada di pesantren itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tolong jaga titipan Allah ini. Ini yang pertama, nasihat ustaz. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan Kila wa qala. Kila wa qala. Antum yang pernah belajar bahasa Arab, kila wa qala diambil dari kalimat apa? Qala yaqulu qawlan. Kilan qalan. Itu masdar semuanya. Artinya kila wa qala ini, sebagian para ulama mengatakan, apa sih makna kila wa qal ini? Ada yang mengatakan bahwa kila wa qal ini isyarat kepada banyak bicara yang tidak ada faedahnya. Al-kalam la faidata fi. Ucapan yang enggak ada faedahnya. Seperti ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon enggak jelas. Akhirnya tidak pelajaran dibaca, tidak murajaah, tidak ngapal Quran, tidak menghafal pelajaran, sibuk ngobrol, waktu habis. Padahal Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang itu dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Maka seorang santri yang memang betul-betul digembleng untuk menjadi orang-orang yang saleh dan salehah itu tidak layak, bahkan tidak patut
kemudian menghabiskan waktunya di pesantren itu hanya untuk ngobrol. Kalau ngobrol tidak usah datang ke Jabal Uhud, di rumah saja. Di sini bukan tempat ngobrol ngalor ngidul, tidak. Di sini tempat belajar. Karena kalau seandainya kemudian seseorang dihabiskan untuk ngobrol ini, ingat apa kata para ulama? Al-waqtu ra'sul mali. Waktu itu ra'sul mal, itulah pokok harta kita. Kalau seandainya kemudian waktu itu berjalan dengan obrolan sesuatu yang tidak ada faedahnya, antum walaupun 3 tahun 6 tahun di Jabal Uhud keluar nggak dapat apa-apa. Yang diharapkan orang tua itu mungkin pengen anaknya hafal Quran di sini, hafal hadis, tahu agama, kalau ditanya bisa jawab. Ternyata keluar dari sini bukan 30 juz 30 pula yang hafal. Kemana hafalan itu? Rupanya dihabiskan untuk ngobrol. Ini makna yang pertama. Qila wa qal itu artinya kalam yang tidak ada faedahnya. Tolong sebagai santri, ngobrol boleh, mungkin bosan gitu ya, ngobrol dengan kawannya, tetapi ingat waktu. Kan ada waktu-waktunya ngobrol, ada waktu-waktunya belajar, ada waktu-waktunya murojaah, ada waktu-waktunya menghafal gitu ya. Maka tolong perhatikan ini. Tolong Ustaz minta, karena bukan harapan kita dari pesantren saja. Saya kira harapan orang tua antum semuanya, antunna semuanya pengen di pondok ini menjadi orang-orang baik. Sebab kalau di pondok menghabiskan waktu untuk itu, di luar sana lebih lagi tuh. Kalau di pondok ahli ngobrol, di luar lebih ahli lagi dia jadinya kan. Maka tolong kurangilah ngobrolnya. Kalaupun harus ada obrolan, apa kata Nabi SAW? Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salatu wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Jadi kalau antum ingin ngobrol, antunna ingin ngobrol, obrolkan masalah Islam. Kalau ingin nulis, tulislah masalah Islam. Kalau ingin tukar pikiran, tukar pikiranlah masalah Islam. Di pondok ini banyak yang harus didiskusikan kan. Bisa diskusi tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, tentang akidah, tentang fikih, kan banyak yang harus didiskusikan itu. Itulah pokok urusan hidup manusia itu, diskusi soal Islam. Dan Islam itu mencakup akidah, ibadah dan akhlak. Jadi kalaupun harus ngobrol itu yang ada faedahnya lah, yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren ini. Ini yang pertama ya, makna qila wa qal. Yang kedua, ada juga yang memaknai qila wa qal ini artinya seluruh dosa-dosa yang keluar dari lisan, seperti ghibah, namimah, dusta, mencaci, menghina, memukul dan begitu seterusnya, dari lisan-lisan kita yang kemudian menyakiti orang lain. Makanya ini Ustaz sering sekali minta kepada antum dan antuna ini, jangan suka membuli. Ingat, membuli ini haram, masuk dalam qila wa qal. Karena banyak kejadian juga, bahkan ada sampai meninggal gara-gara dibuli. Bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara dibuli. Kalau dia bunuh diri berarti ada sebab yang membunuh, antum yang membunuh jadinya. Sebab kematiannya karena kita yang bully. Akhirnya dia tidak tahan dengan bulian, akhirnya adalah mati saja saya. Jadi tolong jaga lisan. Jangan suka bully-bully kawannya. Karena banyak hari ini nih yang bunuh diri. Kemarin di jembatan Barelang itu sampai dirupiah. Karena banyak orang bunuh diri, sampai ditulisi dilarang bunuh diri di sini. Ada juga yang bunuh diri nggak mati, rupanya bisa berenang. Jadi jangan sampai kemudian menyakiti kawannya dengan lisannya, tolong. Karena begini ya, ada hadis yang sangat menakutkan. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari bukan dalam sahihnya, tapi dicantumkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad.
Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah ditanya, begini pertanyaannya, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al. Rasul, adalah seorang wanita itu kalau malam rajin salat malam, kalau siang rajin puasa sunnah, dan dia rajin bersedekah dengan kelebihan hartanya dan banyak melakukan kebaikan dan kebajikan ini dan itu. Pokoknya sempurna wanita ini. Tapi satu kekurangannya, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya setajam silet kater. Tahu silet kater? Tajam sekali. Apa kata Nabi SAW? Apakah manfaat solat malamnya? Apakah manfaat puasa sunnahnya? Apakah manfaat sedekahnya? Manfaat kebaikan dan kebajikannya? Rupanya tidak, kata Rasul. La khaira fiha hiya min ahlin nar. Lihat kata Rasul, wanita itu tidak punya kebaikan secuil pun, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lihat, dosa lisan ini bahaya. Karena dosa lisan ini bisa menghapus seluruh pahala ibadah sunnah. Siapa di antara kita yang rajin sholat malam? Siapa di antara kita yang rajin puasa sunnah? Siapa pula di antara kita yang rajin bersedekah dan melakukan banyak kebaikan seperti wanita ini? Tapi wanita ini karena jahat lisannya dengan tetangganya, akhirnya kebaikannya dihilangkan, dimasukkan pula ke neraka. Saya minta akhwat, karena di sini kan contohnya seorang wanita. Karena biasanya yang pedas lisannya itu biasanya kalangan akhwat. Kalau ikhwan itu jarang ngomong, main pukul dia. Ya. Kalau akhwat ini tidak pukul, lisannya yang pukul-pukul orang. Dengan cara apa? Dicacinya kawannya, dimakinya kawannya, direndahkan, difitnah, digibah, didustakan, macam-macam. Tolong, ini pesantren, jaga lisan. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan Allah yang mengatakan kebanyakan ucapan manusia itu tidak baik, kecuali yang merintahkan sedekah, kemudian mengajak manusia kepada kebaikan. Ajak saudaranya, daripada kita ini menghina, membuli kawannya, ajak kawannya. Terutama yang senior, tolong Ustadz minta yang senior, tolong bimbing yang junior, yang baru datang, arahkan dengan baik, kasih contoh yang baik. Salah satunya memberikan contoh, bicaralah dengan santun, jangan kasar. Ini contoh biar ditiru oleh santri-santri yang baru. Itu adik-adik kalian semuanya, sayangi mereka ya. Ini makna yang kedua, qila wa qal. Ataupun ada juga mengatakan qila wa qal itu suka menukil-nukilkan ucapan orang, atau lebih dekat ke ghibah itu namanya. Oh, si Anu ngomong begini, si Anu ngomong begini, Ustadz Anu ngomong begini. Wah, pokoknya semua diungkit-ungkit, tidak boleh, karena ini akan buat fitnah di pesantren. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Mu'ad, ketika Mu'ad mengatakan, Rasul, apakah orang masuk neraka itu kebanyakan lisan-lisan mereka? Maka Rasul mengatakan, ya thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Ya wahai Mu'ad, celaka engkau, kebanyakan orang masuk neraka itu karena buah lisan-lisan mereka. Tolong jaga lisan. Ini di pesantren ya. Jangan Ustaz dengar lagi ada kata-kata cacian, makian, apalagi keluar binatang-binatang, apalagi sampai keluar alam-alam gaib, setan, jin, genderuwo, semua keluar ya. Maka tolong jaga lisan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Kasratus su'al, banyak tanya. Ada yang mengatakan su'al itu artinya meminta sedekah, meminta bantuan. Ini juga harus jadi izzah nih seorang santri, jangan suka minta-minta ke kawannya. Jangan. Yang antum miliki, itulah milik antum. Kadang-kadang ini kawannya beli makanan, dideketi, enak rasanya nih, bagi dong, kan itu ya biasanya. Jangan dibiasakan seperti itu, ya. Karena alhamdulillah di pondok ini kan antum tidak kelaparan juga. Pagi ada makan, siang ada makan, malam ada makan, kan gitu. Ya kalau saudaranya umpamanya beli makanan, ya sudah biarkan saja, antum sibukkan saja. Kecuali kalau dia ngasih, lain ceritanya. Karena dulu juga ada di sini, tapi oknum ini ya, itu suka malak tuh. Dipalaknya kawannya. Karena dia merasa besar badannya, adik-adik kelasnya dipalak tuh. Stor-stor gitu. Ini kayak geng motor jadinya. Nggak boleh, kawan. Ya, tolong ini kasratus su'al itu artinya juga karena banyak minta sedekah. Ini izzah bagi seorang muslim, anti. Lebih baik lapar daripada minta-minta. Ini satu. Makna yang kedua kasratus su'al di sini, ya su'al artinya pertanyaan. Maksudnya pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Tidak menambah iman, tidak menambah takwa, kan itu. Kadang-kadang pertanyaan ini untuk diuji, menguji ustadznya, ustadznya pula diuji sama dia. Betul tak cerdas nih ustadz? Awas nih saya kasih pertanyaan ini. Kalau tak bisa jawab, wah bego nih ustadz nih katanya. Nah, tidak boleh. Masih pertanyaan untuk menguji ustadznya pula. Atau pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Dulu di zaman Rasul, Nabi SAW mengatakan tentang wajibnya haji. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, afi kulli amin Rasul, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kewajiban haji itu wahai Rasul? Rasul diam. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kewajiban haji wahai Rasul? Rasul juga diam. Ketiga kalinya masih ngomong seperti itu, fa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emosi Nabi dan mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim," kata Rasul. Sudah, amalkan saja, ikut tinggalkan kepada kalian. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu banyaknya penyelisihan, banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap nabi-nabinya. Maka kalau bertanya, entah di kelas sama ustaz, tanyalah sesuai dengan durus pelajaran yang antum dan antuna pelajari. Pamannya ilmu nahu, sedang belajar nahu. Yang ditanyakan, yang dipelajari, ini sedang belajar nahu, nanya akidah pula. Ya, nggak nyambung. Ya. Nanti kalau nanya akidah, pas belajar akidah. Ketika belajar akidah, tanya pula fikih. Ya. Nantilah waktunya fikih tanya. Biar fokus disiplin satu-satu gitu kan. Nah, ini juga pelajaran. Dan jangan sampai bertanya dengan sifatnya ta'annud, tidak ada faedahnya sama sekali. Seperti apa contohnya? Contohnya umpamanya antum ini kenalan dengan murid baru, karena belum kenal kan, kenalan. Ditanya sedetail mungkin itu kawannya, siapa namanya? Di mana rumahmu? Gang berapa ya? Nomornya berapa? Itu Pak RT-nya siapa namanya? Itu lurahnya siapa ya? Camatnya siapa? Sampai ke Pak Jokowi itu. Coba ditanya, ibumu cantik enggak? Pasti bapakmu hitam ya? Ini kan apa nanya-nanya kayak gini? Kok tahu kamu bapak saya hitam? Iyalah kok hitam. Umpamanya, enggak boleh bertanya sampai detail-detail kayak gitu itu. Itu bisa menyinggung perasaan. Itu namanya kasratus su'al juga tuh. Masuk juga dalam hadis ini, haram hukumnya. Cukuplah tanya itu siapa, nama, dari mana, sudah. Nggak perlu ditanya sampai ke detail-detailnya. Apalagi sampai kemudian urusan privasi dia kan.
ditanya-tanya, bahkan kadang-kadang suudzon pula dia. Nah ini tidak boleh kayak gini. Ini masuk dalam kathratus soal. Seorang santri aib, tidak boleh tanya sedetail itu kepada kawannya, apalagi orang baru kenal, itu tersinggung nanti. Ataupun kathratus soal ya tadi, bisa saja dalam menguji, bukan mencari faedah, tapi menguji, membuat fitnah mana. Akhirnya sombong seolah-olah dia cerdas, yang lain tidak. Lah ini 3 perkara ini Ustadz mohon jangan ada di pesantren Jabal Uhud. Tolong, ini bagian daripada akhlak dan adab. Jangan sampai kita ini diberikan utu zakaan walam yu'tu zakaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada orang itu diberikan kecerdasan tapi tak punya akhlak. Cerdas itu makin indah kalau berakhlak. Sudah cerdas berakhlak lagi, itulah mantap ya. Maka inilah nasihat singkat dari Ustaz, dan tentunya untuk mengakhiri nasihat ini kembali saya ingatkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bagus sekali bagi para penuntut ilmu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika tafsilaha bibayanin dzakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritahu secara rinci keterangannya. Pertama, zakat, siapkan kecerdasan. Manusia itu tidak ada yang bodoh kecuali tidak mau belajar. Kalau manusia itu belajar, pasti dia cerdas. Karena siapapun yang menghendaki kecerdasan, Allah akan cerdaskan dia. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau dia menghendaki cerdas dalam agama, Allah cerdaskan otaknya. Maka minta kepada Allah kecerdasan. Yang kedua, wahirsin, semangat, jangan malas. Kalau di pondok antum malas, pulang lebih malas lagi. Ini bukan tempat bermalas-malasan di pesantren. Antum tidak lama di sini, antum juga nggak lama. Kalau umpamanya SMP kelas 3 pindah 3 tahun di sini. Kalau sampai SMA 6 tahun di sini. Habis itu juga tak juga kita lihat antum dan antum entah kemana-mana nantinya. Tolong waktu yang singkat ini semangatlah dalam belajar, karena semangat itu kunci kesuksesan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam belajar. Manjadda wajad istilahnya. Siapa yang sungguh-sungguh dapat dia. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Apa maksudnya ijtihad ini? Maksudnya antum catatlah. Kalau ada ustadz ngasih ceramah, ustadz kita ngasih nasihat, ada faedah, catat. Ada faedah, catat gitu. Boleh jadi faedah-faedah yang dicatat pada setiap ustadz. Antum harus punya buku khusus tuh. Fawaid minal ustadz. Faedah-faedah dari ustadz. Pokoknya yang baru yang didengar, catat. Nanti suatu ketika kita berhajat dengan faedah-faedah itu. Itu sungguh-sungguh namanya dalam belajar itu. Ini enggak didengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mending, kadang-kadang mental enggak masuk. Kenapa? Tidur dia. Nah, ini kan masalah. Ya. Kemudian juga bulgha itu untuk biaya. Alhamdulillah orang tua antum ini sebagian besarnya sudah menitipkan, mereka bayar loh ke sini. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Antum tahulah pekerjaan orang tua antum apa kan, atau antunna apa. Peras keringat mereka cari kerja untuk mendanai pendidikan antum dan antuna di sini. Masa disia-siakan kemudian dana yang sudah diberikan kepada kita untuk mengurus antum dan antuna di sini. Kemudian wasuhbati ustaz. Ingat, kalau bisa jangan jauh-jauh dari ustaz. Kan masing-masing sakan itu kan ada musrifnya, ada musrifahnya. Tanya soal agama kalau tidak tahu. Makanya kalau pamannya lagi murojaah tidak tahu, kan bisa bertanya kan. Ustadz-ustadzah kan ada di sekitar kalian semuanya. Tanya, jangan diam saja.
Terus kalau bisa jangan mengandalkan di kelas saja. Kalau bisa di luar kelas pun kejar mereka. Tanya supaya cepat cerdas, supaya enggak lama-lama, karena ilmu itu sama dengan harta, dua-duanya rizki dari Allah. Ada yang sebentar belajar cerdas dia, ada yang lama belajar tak cerdas-cerdas pula dia. Kenapa? Karena yang satu betul-betul